Shalom, selamat pagi. Kiranya biarkan setiap hari kita selalu memulai dengan senyuman, kita mulai dengan rasa syukur kita pada Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memulai aktivitas baru. Biarkan setiap kita hari ini mau fokus berlutut sebelum kita memulai aktivitas. Kita mau bersatu hati, kita mau serahkan hati kita, hidup kita seluruhnya pada Tuhan. Tuhan sanggup pimpin, Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu yang telah Ia mulai. Sebab Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu. Kau yang sendiri Tuhan yang atur setiap langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Di dalam satu nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang telah Tuhan mulai di awal, segala sesuatu yang telah diberikan pada kita, ketika kita mau tetap setia pada Tuhan, melewati setiap proses yang Tuhan beri, meskipun di tengah jalan kita mengalami banyak masalah, banyak problema, banyak cobaan, banyak segala sesuatu yang menarik kita untuk undur, segala sesuatu yang membuat kita patah semangat. Tapi percayalah satu hal yang pasti, jika Tuhan tolong kita pada saat dulu, Tuhan pasti tolong kita di saat ini, dan Tuhan pasti tolong kita di masa depan. Percaya tangan Tuhan sedang merendah suatu hal yang tidak kelihatan, tapi tangan Tuhan tidak pernah diam bekerja atas hidup kita. Kita sama-sama pujikan lagi dari awal. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
ajar kami duduk diam menunggu waktu-Mu. Sebab kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, dengan kepercayaan penuh Tuhan akan tangan Tuhan yang selalu merendah setiap detik hidup kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami, harapan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong campur tangan segala sesuatunya Tuhan yang Kau buat baik. Kau rendah sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami tahu pada akhirnya ternyata tangan Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu tolong kami dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Kami siapkan juga Tuhan segala sesuatu Tuhan. Hati kami mau buka lebar-lebar. Kami mau dengarkan firman-Mu sungguh-sungguh, biar itu jadi rema untuk hari ini, untuk beberapa hari ke depan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang urapi Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita bersama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama belajar merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia mempunyai cita-cita atau impian bagi masa depannya. Mereka senantiasa merencanakan, menyiapkan segala sesuatunya bagi masa depannya, bagi studinya, bagi kuliahnya, bagi pekerjaannya, rencananya nanti setelah selesai kuliah, setelah selesai sekolah, mereka akan bekerja, lalu mereka akan berkeluarga. Manusia boleh merencanakan segala sesuatunya, manusia boleh menyiapkan segala sesuatunya menurut jalannya, menurut pemikirannya, menurut kemauannya, untuk mencapai apa yang mereka impikan, apa yang mereka yang ingin mencapai, apa yang mereka angan-angankan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa manusia boleh merencanakan segala sesuatu, manusia boleh menuruti jalan hidupnya masing-masing, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16, kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia boleh memikirkan jalannya, manusia boleh merencanakan segala sesuatu dalam kehidupannya, tidak salah. Tapi manusia harus ingat bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan mempunyai tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan di Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah yang menetapkan arah langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan arah langkah hidup kita, menetapkan langkah-langkah kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan, kita lihat di dalam Yesaya 55
ayat yang ke-8 dikatakan dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Yesaya 53, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita ingat bahwa rancangan manusia ketika dia merencanakan rencananya sendiri, seringkali akan menemukan mungkin kita akan berhasil dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, tapi kita tidak akan maksimal dalam kehidupan kita karena kita tidak menurut rancangannya Tuhan, kita tidak menurut jalannya Tuhan. Dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ada firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 37 ayat 23, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23, kita akan lihat Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Raja Daud menuliskan dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Langkah-langkah orang yang bagaimana Tuhan menetapkan itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menetapkan, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membimbing langkah kehidupan kita. Ketika kita berjalan, ketika hidup kita berkenan kepadanya, orang yang berkenan kepadanya, hidupnya itu bergaul karib dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, hidupnya senantiasa melakukan akan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, hidupnya sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat contoh ketika di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai ke 9, di mana Yusuf mendapatkan mimpi. Ketika itu mimpi yang pertama yang dia dapatkan, ketika Yusuf mengumpulkan berkas-berkasnya, mengikat berkas-berkas gandumnya, maka dikatakan berkas gandum daripada Yusuf itu berdiri tegak dan berkas-berkas saudara-saudaranya itu merunduk menyembah kepada berkas gandum. Lalu saudaranya berkata, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Apakah engkau akan berkuasa atas kami? Mimpi yang kedua yang dia dapatkan ketika matahari, bulan, dan 11 bintang datang sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, inilah langkah ketetapan yang akan Yusuf jalani ketika nantinya dia akan diangkat Tuhan menjadi penguasa kedua di Mesir. Tetapi di dalam melalui ingin menjadi penguasa di Mesir, menjadi penguasa kedua di Mesir, Yusuf harus melalui jalan proses yang tidak mudah. Ketika itu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijual lalu dijual kepada seorang Potifar, dan dia di rumah Potifar, dia disukai oleh Potifar, dia menjadi kepercayaan Potifar, tetapi dia dijebak oleh istri Potifar, difitnah, lalu dimasukkan penjara. Di dalam penjara dia menjadi kesukaan kepala penjara, sampai akhirnya ada kepala juru makanan dan minuman Firaun yang dimasukkan ke dalam penjara, dan Yusuf mengartikan mimpi daripada kepala juru minuman dan juru makanan itu. Kepala juru minuman dikatakan dalam artinya mimpi itu dia akan dikembalikan kepada kedudukannya dan melayani minum piala raja. Tetapi ketika juru makanan diartikan mimpinya, juru makanan akan melayani, membawa makanan kepada raja, tetapi akhir hidupnya
juru makanan itu akhirnya digantung. Yusuf berkata kepada juru, kalau engkau kembali kepada kedudukanmu, ingatlah akan aku. Tetapi juru minuman itu melupakan Yusuf. Sampai akhirnya Firaun mendapatkan mimpi dan Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun itu. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir. Di sini perjalanan dari Yusuf, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yusuf tidak goyah dalam situasi apapun, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan akan menuntun dia, akan digenapi di dalam kehidupannya. Nah, bila kita menyenangkan, kita menyukakan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, Ia akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menuju kepada keberhasilan di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup berkenan di hadapannya pasti dikasihi Tuhan. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikasihi Tuhan pasti hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam Matius 3 ayat 17, ketika Yesus setelah dibaptis dan Roh Kudus turun dalam berupa burung merpati, lalu di ayat Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita akan lihat juga di dalam Kejadian 6 ayat 8 bagaimana Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan ketika orang-orang sejaman Nuh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Segala sesuatu yang timbul dari manusia-manusia pada zaman Nuh itu adalah perbuatan-perbuatan jahat, sehingga Allah ingin memusnahkan manusia zaman itu dengan air bah. Tetapi di dalam Kejadian 6 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang berkenan kepada Tuhan dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh tidak mengikuti kehidupan orang-orang sejamannya yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Nuh itu dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita mau hidup kita ditetapkan langkah-langkah hidup kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan orang-orang yang percaya. Mazmur 37 ayat 23 dikatakan menurut bahasa Indonesia masa kini, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ya, dikatakan Tuhan membimbing, berarti Tuhan menuntun langkah kita, Tuhan menggandeng tangan kita untuk kita, Tuhan memimpin kehidupan kita di jalan yang harus kita tempuh. Walaupun jalan itu berliku-liku, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami rintangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi yakinlah dan percayalah, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Dikatakan lagi, Ia meneguhkan orang yang hidup berkenan kepada, meneguhkan, menguatkan hati orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh, apabila orang yang berkenan kepada Tuhan itu jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Raja Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba dan merencanakan pembunuhan terhadap suaminya yaitu Uria, sehingga suaminya mati di medan pertempuran. Nabi Nathan datang kepada Raja Daud dan menegur Raja Daud. Raja Daud akhirnya mengakui dosa-dosanya dan bertobat kepada Tuhan.
Hingga dikatakan orang yang berkenan walaupun ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, Tuhan menggandeng tangannya. Mungkin kita mengalami kegagalan dalam usaha kita, mengalami studi dalam kuliah dalam kehidupan kita. Mungkin kita terhambat di dalam, kita tidak tahu akan masa depan kita. Kita sebagai orang yang berkenan dikatakan tidaklah kita sampai tergeletak ketika kita menyadari kesalahan kita mengakui di hadapan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kepada rencananya Tuhan. Tuhan dikatakan Tuhan akan menopang tangan kita, Tuhan akan menggandeng tangan kita. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di dalam Matius 26 ayat 9 sampai 17, dikatakan setelah ayam berkokok 3 kali, Petrus lari keluar dan menangis, menyesali. Dia bertobat setelah Petrus menerima Roh Kudus. Ketika dia bertobat, 3.000 orang bertobat. Demikian juga Daud bertobat setelah mengaku dosanya, setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Mazmur 25 ayat 9 kita akan baca ayat yang terakhir, Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut kehendaknya, menurut jalannya, dan ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Milikilah kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Orang yang kita sebagai orang percaya mau memiliki hati yang mau diajar, memiliki hati yang mau dipimpin, memiliki hati yang mau dibimbing oleh Tuhan. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Tuhan, hidup untuk menyukakan hati Tuhan, hidup untuk berkenan kepada Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melalui perenungan akan firman Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak orang yang percaya, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan kiranya menguatkan kita, menuntun langkah kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya firman Tuhan akan termeterai di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar kepada kami lebih lagi untuk mengenal pribadi Allah, mengenal akan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, jajaran menteri yang ada, para MPR dan anggota DPR pun kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Panglima ABRI dengan jajarannya, Kapolri dengan jajarannya, juga Badan Intelijen Negara dan Densus 88 kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan juga seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan rakyat dan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam pimpinan Bapak Presiden Jokowi ini ya Bapa di surga, nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini, juga di kota Solo Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Bapa di surga, untuk umat-Mu senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, berserah penuh kepada-Mu Tuhan, menurut pimpinan-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan umat-Mu, orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan ya Bapa di surga. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini Tuhan, baik mereka yang ada di kota-kota besar, kota-kota kecil, daerah pedesaan maupun di pelosok-pelosok daerah terpencil Tuhan, di dalam mereka melayani Engkau, di dalam mereka mengembalakan umat-Mu Tuhan. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang menguduskan hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang mencukupi apa yang mereka butuhkan dan perlukan Tuhan. Engkau menambahkan jiwa-jiwa baru dalam pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan ya Bapa di surga. Kami serahkan juga ya Bapa di surga Kota Solo ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Wali Kota, Bapak Gibran dan Wakil Wali Kota, Bapak Teguh dengan jajarannya Pemkot, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pembangunan di Kota Solo kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya pembangunan di Kota Solo berjalan sesuai dengan rencana dalam kehendak-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua berkat Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya diberkatilah keluarga-Mu, rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bagi saudara-saudara yang ingin meminta bantuan doa dapat menghubungi nomor di bawah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.